Oke, bismillah, assalamualaikum. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang jam 5 sore. Ini posisinya sekarang kita di Makassar. Insya Allah hari ini kita mau ke Sidrap. Rencananya kita mau ke Belopa di Kabupaten Luwu, tapi kita singgah dulu nginap di Kabupaten Sidrap. Oke teman-teman, bismillah. Jadi hari ini konsepnya kita solo touring, ya, couple touring lah, tapi temanya sakinah karena ada teman yang mau menikah di Kabupaten Luwu. Oke, mau kita tahu siapa yang menikah? Ayo ikut. Bismillah, assalamualaikum. Piu. Sore menjelang maghrib, saat matahari sudah mulai terbenam, kami memacu kendaraan ke arah Kabupaten Maros. Dengan kecepatan sedang, kami melintas di jalan poros Patontongang melewati beberapa titik genangan pasca hujan siang tadi, yang pada akhirnya kami tembus di kota Kabupaten Maros yang berjuluk Kota Turikale. Alhamdulillah, saat melintas di kota Kabupaten Maros, kondisi jalan tidak macet sehingga perjalanan kami lancar sampai pada akhirnya kami tiba di Kabupaten Pangkep, melintas di depan Tugu Bambu Runcing yang ikonik. Setelahnya kami singgah makan sebelum melanjutkan perjalanan pukul 8 malam. Puramandre. Makan. Puramandre apa sih? Cakar duduk biasanya. Ini baru jam 8 malam. Kita di Kota Pangkep di Bungor. Nah, selanjutnya kita ke Labakang. Setelah Labakang mungkin Mandalay ya kalau tidak salah. Ya. Oke. Ayo, gas. Bentar. Ya. Jadi kalau kita jalan malam seperti ini teman-teman, jangan lupa gunakan isyarat-isyarat lampu, karena kan ini nanti jauh. Apalagi kalau pembelokan, kalau tikungan itu penting sekali kita mainkan lampu seperti ini, supaya yang dari sana tahu bilang ada kendaraan dari arah sebaliknya seperti ini. Begitu teman-teman. Gitu. Oke. Allahumma sholli nafi'an hujan. Masih di Pangkep. Dan sekarang pukul 20.40. Kurang lebih 40 menit kita reading dari kota Pangkep, akhirnya turun hujan yang cukup deras dan masih di Kabupaten Pangkep. Akhirnya kami memakai raincoat dan kembali melanjutkan perjalanan sampai di perbatasan Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Baru yang terletak di daerah Mandalay. Selanjutnya teman-teman, kami sudah sampai di kota Kabupaten Baru di daerah Sumpang Binangai, dan hujan pun alhamdulillah reda. Butuh minuman energi. Sini sih. Oh, mak. Enggak. Kaya aku full ya penakaman na. Pero sige kalong kung napangan mabambangal. Sekitar pukul 11 malam, akhirnya kami sudah sampai di kota Parepare di jembatan Sumpang Minangai depan Tonrangang Riverside yang tertulis dengan indah Parepare Kota Cinta Habibi dan Ainu. Mantap, lanjut.
Selanjutnya teman-teman, kami ke arah Jalan Poros Parepare menuju Kabupaten Sidrap, dan gerimis kembali turun sampai di Kabupaten Sidrap dengan kondisi jalan yang gelap, dan di beberapa titik kami melihat proyek perbaikan jalan sehingga terjadi buka tutup jalur di beberapa titik. Dan pada akhirnya kami menutup perjalanan kami malam ini di Kabupaten Sidrap, tepatnya di SPBU Uluwale, Kabupaten Sidrap. Kami singgah dulu karena kebetulan bertepatan dengan pertandingan perebutan juara ketiga Piala Asia U23, yaitu Timnas Indonesia melawan Irak. Kami singgah dulu nonton, dan nantinya kita finish di Pangkajene, Kabupaten Sidrap untuk menginap sebelum besoknya kami melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Luwu. Oke teman-teman, mantap, lanjut, ikuti terus ya. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini sekarang hari kedua, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 3 Mei. Ya, tadi niatnya kita mau berangkat ke Belopa itu jam 6 pagi, tapi dari tadi malam itu tidak berhenti hujan, dan ini banyak genangan di mana-mana. Banyak banjir di mana-mana. Oke teman-teman, doakan saja semoga perjalanan ini baik-baik saja, tidak ada kendala. Ya kalau misalnya deras hujan, ya kita singgah, jangan mau mengambil resiko ya, karena hal yang paling bijak yang kita lakukan adalah mengetahui sampai mana batas kemampuan tak untuk reading, jangan dipaksakan. Oke, bismillah, assalamualaikum, mantap, lanjut. Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Tepat hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024, di tengah cuaca hujan, kami melanjutkan perjalanan mengarah ke Kabupaten Wajo. Yang awalnya kami mau berangkat jam 6 pagi, qadarullah sejak semalam hujan deras sekali. Dan mau tidak mau kami harus berangkat lebih lama dari perencanaan awal. Perencanaan kita sebelumnya yang mau berangkat pagi-pagi sekali. Tidak apa-apa ya teman-teman, kita harus mengutamakan keselamatan, karena inti dari semua perjalanan adalah kembali ke rumah dengan selamat. Sekarang sudah jam 9.12 dan hujannya awet Dan lapar. Ada kawar mindo. Tapi suatu ini ya, kalau ketupat, telur, kan Indomie gak siapa ngiram motor, nanti ngiram motor. Indomie tambah M150. Wow. Tanpa bandel kelinci.
Sebelum memasuki daerah Tanrutedong, kami melintas di jalan yang rusak dan berlubang, ditambah banyak genangan air di mana-mana. Ya, untuk mencairkan suasana sambil bercerita random, sepasang suami istri yang membuat kami tertawa sesekali di perjalanan. Hal-hal yang beginilah yang membuat kami lebih menikmati perjalanan dan tentu saja terhindar dari ngantuk. Dalam merokok baru lengkap nah. Demi melu. Di sini makan, di sini makan ayam lalapong. Tus debus. Oh, sampai dong. Pergi cari-cari anu ke betal awan. Kayak Ala kah? tenda-tenda ada. Oh bukan hari pasar. Ala kah? Ini sekarang kita sudah sampai di Tanrutedong teman-teman. Daerahnya namanya Tanrutedong. Dan akhirnya teman-teman, kami sudah sampai di daerah Tanrutedong, Kabupaten Sidrap. Kondisinya masih hujan dengan kontur jalan yang agak rusak dan banyak lubang di mana-mana. Dan selanjutnya di depan teman-teman, kami akan melintas di Monumen Andi Takko yang tepat di dekatnya berdiri masjid yang Masya Allah megah, Masjid Besar Rodatul Jannah. Dan disinilah teman-teman kami melihat aliran air yang subhanallah sangat besar, tepat di jembatan Sungai Bila, Kabupaten Sidrap. Dan kami juga melihat sudah ada beberapa titik banjir di sebelah kiri jalan. Hal ini membuat kami sedikit cemas melihat hujan yang tidak juga reda teman-teman. Jadi kami berdoa semoga perjalanan ini baik-baik saja, tidak ada kendala, dan semoga kami selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mantap, lanjut. Kami melanjutkan perjalanan dan akhirnya teman-teman kami sampai di perbatasan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo yang terletak di daerah Kecamatan Dua Pitue. Lagi-lagi hujan turun deras ditambah anginnya yang agak kencang teman-teman. Tidak lama kami riding, akhirnya kami berbelok kiri ke arah Jalan Poros Wajo menuju Palopo. Nah, di tengah hujan, kami selanjutnya akan melintas di daerah dataran tinggi dengan kontur jalan yang berliuk, dan sesekali kami melihat proyek perbaikan jalan di beberapa titik. Jam berapa sih berangkat? Lama masuk jam
sini teman-teman kami akhirnya singgah dulu sarapan dan istirahat sebelum melanjutkan perjalanan karena sedari tadi pagi kami belum sarapan. Setelah sarapan dan beristirahat beberapa menit, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Salobulo, Kabupaten Wajo, mengarah ke daerah Kera di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Dan tentu saja kondisinya seperti ini teman-teman, hujan masih turun, keadaan jalan basah, dan itu membutuhkan ya kehati-hatian yang lebih lagi, fokus yang lebih lagi, supaya ya tetap kita mengutamakan keselamatan teman-teman, karena biar bagaimanapun bukan kecepatan yang menentukan kita sampai di tujuan atau tidak, tapi tentu saja dengan fokus, hati-hati, dan tentu saja jangan egois. Kalau kita mengantuk ya singgah, kalau kita capek ya singgah. Begitu teman-teman ya. Mantap, lanjut. Dan teman-teman, disinilah kami melihat wilayah yang terdampak banjir di sisi kiri jalan, dan hal ini membuat kami sedikit cemas, namun tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan di depan tidak terdampak banjir lagi. Inilah kondisinya teman-teman, tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Beginilah kondisi banjir di Kabupaten Wajo, tepatnya di Kecamatan Pitumpanua. Beginilah keadaannya teman-teman. Namun kami tetap melanjutkan perjalanan dengan harapan di depan insya Allah tidak seperti ini banjirnya. Tapi wow, ternyata kami sangat salah, kami keliru. Ternyata di depan itu dampak banjirnya lebih parah lagi dan lebih dalam, dan bahayanya arusnya semakin deras. Aduh, akhirnya kami terjebak di daerah Tobaraka, Kabupaten Wajo. Jalan sudah dipenuhi air dengan arus yang deras, dan kami pun mulai panik teman-teman. Melihat kondisi di sekitar sudah dipenuhi dengan air, kami mau maju salah, mau kembali ke arah Makassar juga salah. Wah, kami panik dan memilih untuk singgah, karena mau tidak mau kami pun sudah terjebak, tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan jalur kembali juga sudah tertutup banjir, dan kami harus menghentikan perjalanan sebelum memasuki daerah Siwa, Kabupaten Wajo. Tepatnya kami mengamankan diri di Wisma Farid yang terletak di daerah Tobaraka, Kabupaten Wajo. Beginilah teman-teman keadaan di Jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Wah, kami bertanya dengan masyarakat sekitar, katanya sudah
baru ada yang seperti ini. Biasanya banjir itu naik di permukaan jalan, tapi itu hanya setinggi semata kaki, paling-paling ya sebetis orang dewasa. Tapi ini, wah, sudah dalam, arusnya kencang, dan ditambah lagi nih teman-teman, hujan yang deras, hujan yang tidak berhenti-berhenti. Itu yang membuat kami overthinking. Kami berpikir macam-macam sekali teman-teman. Kami waspada, kami cemas, kami panik tentu saja. Dan akhirnya kami menenangkan diri di penginapan teman-teman, dengan harapan banjirnya segera surut. Dan selanjutnya kami berpikir apakah kita akan melanjutkan perjalanan atau bagaimana teman-teman. Inilah dia beberapa momen-momen pada saat kami terjebak banjir. Karena action cam kami juga sudah mau lowbat, akhirnya kami ngecas dulu menggunakan power bank yang sudah kita bawa. Karena pada saat sampai di sini teman-teman, itu jaringan sudah mulai error, listrik sudah mulai tidak nyala, sudah padam listriknya. Karena kan dampak banjir teman-teman akan berbahaya kalau banjir. Dan ya begitulah teman-teman, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena kami sudah terjebak. Jaringan tidak ada. Ya, telepon pun kami tidak tahu mau telepon siapa karena kan jaringan tidak ada teman-teman. Ditambah action cam kami sudah lowbat. Dan akhirnya kami mengabadikan beberapa momen menggunakan handphone teman-teman. Aduh, akhirnya inilah dia teman-teman, salah satu pengalaman yang paling berkesan bagi kami setelah beberapa kali keliling daerah. Dan baru kali ini kami terjebak banjir yang biasanya kami lihat hanya di televisi. Sekarang kami berada di tengah-tengah banjir teman-teman. Waduh, bismillah teman-teman ya, semoga banjirnya surut. Dan ya, inilah dia teman-teman momen-momen pada saat kami terjebak banjir, tepatnya di daerah Tobaraka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Ini adalah jalan Trans Sulawesi teman-teman. Ini adalah jalan poros utama yang menghubungkan daerah Wajo dengan Kabupaten Luwu. Oke teman-teman, ini dia. Parah Pak Padil. Nggak masuk weh, di sini lagi nampir nih. Berderas sekarang juga di atas. Di atas sana. Tinggi sekali enggak? Setidaknya sudah bikin berusaha. Sama saya dari Makassar ini, dari Makassar. Ya. Itu kodongnya yang kasih naik makin tuh dua-dua kapan? Ya. Ini teman-teman masih
belum masuk daerah Siwa. Belum. Banjirnya ke sana, air semakin mengalir terus. Ini rumah sudah hampir tenggelam. Ini lihat motor di sini. Aduh, mudah-mudahan tidak hujan dan airnya cepat surut, karena kalau tidak surut, aduh. Oke teman-teman, sekarang jam 1:10 dan air belum juga surut, malah tambah mengalir. Ini dia kondisinya. Air mengalir dari sana. Sudah hampir naik ke sini, ke permukaannya motor. Sudah tidak tahu kita terjebak sampai jam berapa di sini. Aduh. Kita berdoa saja, berharap banjirnya surut dan kita bisa, ya nanti kita pikir kita lanjut atau kita langsung pulang mengarah ke Makassar. Teman-teman doakan, mantap, lanjut. Bismillah. Ini kondisi sekarang di daerah masih Kabupaten Wajo. Oke, sekarang Sabar. Sudah jam 1:30. 13:30. Belopa. Iya. Ada sini mami. Sini mami Mudah-mudahan sampai. tidak sampai di atas sini. Ya Allah, baru kayak begini deh. Baru kayak begini. Dulu paling enggak masuk di sini. Ya Allah. Oke, kita banyak berdoa sama Allah, semoga dilindungi. Kita bersabar ya. Apa itu bunyi? Besti. Hey. Ya Allah ya Rahman. Oke, bismillah teman-teman. Sekarang jam 3:15 dan kondisinya masih banjir belum surut dan gerimis. Ya, doakan teman-teman semoga tidak terjadi apa-apa, semoga banjirnya surut. Bismillah. Kita menunggu sampai banjirnya surut, baru kita kayaknya balik kanan ke arah Makassar. Oke teman-teman, sekarang pukul 15:40. Kita masih terjebak banjir di daerah masih Kabupaten Wajo sebelum Siwa. Di luar masih banjir, air masih, arusnya masih mengalir. Jadi kita putuskan untuk masuk di kamar saja. Kita sewa kamar untuk istirahat sambil menunggu banjirnya surut dan kita bisa bergerak dari sini. Insya Allah semoga banjirnya juga tidak makin parah. Cuaca di luar gerimis.
Aduh. Masya Allah. Pengalaman. Lampunya padam karena listrik mati lampu, listrik tidak nyala, jadi oke. Ini dari jendela kamar saja kita lihat ini airnya itu di bawah. Tuhan, Insya Allah. Doakan semoga tidak terjadi apa-apa dan kita bisa bergerak dari tempat ini. Amin. Oke, top lanjut. Oke guys, alhamdulillah banjirnya sudah surut. Semoga sebentar malam banjirnya sudah tidak ada lagi. Amin ya robbal alamin. Sekarang jam 6, sudah masuk waktu maghrib, dan alhamdulillah ini banjirnya sudah mulai surut, tapi masih ya tidak memungkinkan untuk bergerak dari tempat ini karena di jalan raya juga masih arusnya masih membahayakan kalau kita paksakan. Nih lihat sini. Sekarang jam 7:15. Sekarang kita di penginapan Wisma Farid, Masya Allah. Ya walaupun kondisinya sekarang tidak ada listrik karena lampunya padam karena akibat banjirnya ini teman-teman. Tapi alhamdulillah di luar juga banjirnya sudah mulai surut. Tapi kita belum bisa bergerak karena masih membahayakan kalau kita paksakan. Jadi sekarang kita nginap di sini. Berharap mudah-mudahan besok banjirnya sudah surut total dan kita lanjutkan perjalanan. Entah itu kita ke Belopa atau kita kembali ke Makassar, kita lihat saja besok. Jadi untuk hari ini videonya sampai di sini. Insya Allah besok kita akan dokumentasikan lagi perjalanan kita. Oke teman-teman, makasih, mantap, lanjut. Yuk.